Baik, kita berjumpa lagi pada pertemuan keempat mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang kelas objek dan metodenya. Adapun daripada capaian pembelajaran kita hari ini itu adalah adik-adik mampu memahami dan mampu menggunakan konsep kelas, kemudian objek dan metode dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, seperti adik-adik ketahui bersama bahwa dalam pemrograman berorientasi objek segala sesuatu itu harus dibentukkan ke dalam bentuk sebuah objek. Misalkan kita dalam sistem perpustakaan, jadi kita harus memandangnya ke dalam perpustakaan itu dalam bentuk objek. Misalkan objek-objeknya itu nanti misalkan ada buku, ada rak, ada pengunjung, dan lain-lain ya. Kemudian apa itu kelas? Jadi kelas itu merupakan sebuah blueprint atau cetakan yang menciptakan suatu instan dari objek tersebut. Jadi sebelum kita menciptakan sebuah objek dalam pemrograman, ya dalam hal ini kita menggunakan Java, itu kita harus punya yang namanya kelas. Kelas itu seperti cetakan atau tempat nanti kita untuk menaruh objek-objek tersebut dan juga metode nantinya di sana. Ambil contoh kita ada contoh misalkan ada kelas person, ada kelas vehicle, tree, fruit, dan lain sebagainya. Tadi ada kelas perpustakaan, itu kita bisa buat seperti itu. Nah, ini contoh kelas. Nah, kira-kira kalau modelnya seperti ini, bentuk kelasnya itu adalah alat moda transportasi ya. Moda transportasi, nanti transportasi ini banyak jenisnya. Nah, itu yang kita akan ciptakan objek-objeknya. Jadi kita harus kita punya kelas transportasi dulu. Nah, ini bentuk umum daripada kelas dalam Java, jadi bentuk umumnya seperti itu. Jadi kalau kita create new project di dalam Java, kemudian kita create class, maka yang muncul itu akan seperti ini ya. Kemudian kita beralih ke objek. Objek itu adalah instan atau semacam instan ya, penciptaan ya dari sebuah kelas secara umum yang mempresentasikan sebuah template ya atau sebuah objek ya. Nah, sebuah instan itu merepresentasikan sesuatu yang nyata di dalam kelas itu sendiri ya. Ambil contoh kita dari kelas fruit itu ya, kita dapat membuat objek misalkan mangga, pisang, apel, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu untuk kelas buah misalkan atau kelas fruit. Nah, ini contoh lainnya. Kalau kita misalkan contoh mode transportasi tadi, alat transportasi tadi, kelasnya, objeknya itu bisa berupa mobil, bisa berupa motor atau pesawat dan yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian bila kita melihat dunia nyata, maka dapat menemukan banyak benda di sekitar kita seperti mobil, kemudian ada kucing, manusia, dan yang lainnya ya. Semua objek yang memiliki state atau atribut dan behavior ya. Jadi setiap objek itu selalu memiliki yang namanya state atau atribut, kemudian behavior. Nah, jika kita melihat objek kucing misalkan, maka state-nya itu adalah misalkan nama, jenis, warna. Sedangkan behavior atau perilaku atau metode itu adalah misalkan cara dia mengeong, kemudian cara dia bergoyang, berjalan, cara dia makan gitu ya. Itu disebut dengan behavior atau metode. Nah, adik-adik perhatikan di sini yang warna hitam ini itu diperhatikan bahwa masing-masing objek nanti punya atribut dan juga punya metode ya. Yang lagi sebentar akan saya jelaskan apa itu atribut dan metode. Nah, ada 3 cara untuk
membuat sebuah objek ya. Yang pertama itu adalah mendeklarasikan variabelnya dulu sebelum sebelum dibentuk, kemudian diinstansi ya dengan kata kunci new ya, untuk membuat objek itu sendiri. Kemudian inisialisasi kata kunci ini, new ini, diikuti dengan panggilan untuk beberapa konstruktor ya, untuk menginisialisasi objek yang baru. Nah, ini contohnya pada kelas kitchen itu kita kelas kitchen kita punya punya sebuah parameter gitu ya, sebuah parameter konstruktor itu misalkan my kitchen is namanya siapa gitu ya. Nah, nanti kalau kita panggil di kelas utamanya menggunakan misalkan kitchen ya, ini kita panggil kelasnya ya, kita panggil kelasnya di sini yang ini ya, lalu kita set dia menjadi Theo itu misalkan, maka dia akan memanggil nanti di kitchen ini adalah si Theo ini ya. Jadi seperti itu. Nanti lebih banyak akan saya jelaskan ini di bagian konstruktor ya. Ini contoh untuk penggunaan daripada objek ya. Kemudian ada yang disebut dengan atribut ya. Atribut itu adalah data yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Contohnya misalkan objek manusia itu memiliki misalkan atribut tinggi, umur, berat, dan seterusnya, nama gitu ya. Kemudian kelas atribut ini juga sering disebut dengan variabel ya, sama ya. Jadi dalam atribut variabel ini itu ada 3 jenis variabel, yaitu variabel lokal, variabel instan, dan variabel kelas ya. Kemudian metode itu adalah behavior ya, atau perilaku daripada objek itu sendiri. Kalau tadi kan atribut adalah entitas-entitas yang melekat gitu ya. Sedangkan kalau metode itu adalah perilakunya. Misalkan manusia bagaimana cara makan, cara bernapas, cara tidur, dan yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh daripada pembuatan atribut dan metode di dalam Java. Jadi kita misalkan punya kelas namanya adalah burung ya, namanya adalah kelasnya burung gitu ya. Kemudian saya set misalkan variabelnya itu adalah misalkan nama itu adalah string, jenis itu string, kemudian warna juga string, dan sayap string. Kemudian saya buatkan metodenya ya. Metodenya di sini adalah menggunakan misalkan public void terbang. Ini cara membuat metode seperti ini ya, public void terbang. Kalau bentuknya seperti ini ya, di dalam kelas seperti ini, kemudian ada void, public void, berarti dia adalah sebuah metode ya. Nah, di dalam metode itu sering disebut dengan function ya. Mungkin adik-adik kan sudah belajar tentang function di mata kuliah dasar-dasar pemrograman, jadi sudah tahulah setidaknya cara membuat function ya. Jadi membuat metode di Java itu seperti ini contohnya ya. Karena metode nanti ada banyak jenisnya ya, ada banyak jenisnya tergantung keperluan kita mau ngapain di sana di dalamnya gitu ya. Nah, misalkan kita set di sini di sayap itu mengepak ya, terbang. Saat dia terbang misalkan sayapnya adalah mengepak gitu ya, maka kita print di sini sistem out print learn, kemudian cetak burung, kemudian panggil sayap tadi, kemudian sedang terbang gitu. Kemudian kita buat metode untuk tidurnya di sayap sama dengan diam gitu, berarti dia sedang tidur ya. Sistem out print learn burung di sayap. Nah, nanti maka dia akan memanggil burung itu sedang diam. Nah, kita bisa panggil di kelas utamanya itu seperti ini ya. Jadi public static void
main ya, ini di dalam kelas utamanya. Nah, ini kita menciptakan objek baru ya, namanya burung. Objeknya kita instansinya pakai panggil ya, variabel instansinya adalah pakai panggil ya. Kita memanggil burung ini yang kelas burung tadi ya, burung panggil new burung dalam kurung seperti ini titik 2, maka kita panggil titik terbang gitu ya, kemudian panggil titik tidur, maka dia akan menampilkan seperti dalam ini ya, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan seperti ini. Langsung aja kita ke contohnya ya, langsung ke contohnya. Di sini kebetulan saya sudah ini untuk kelas burungnya ya, untuk kelas burungnya sudah saya buat seperti ini ya, kemudian kelas utamanya seperti ini ya. Jadi ketika saya jalankan seperti ini ya, hasilnya adalah burung mengepak, sedang terbang, dan burung sedang tidak tidur gitu ya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan variabel lokal ya, variabel lokal ya, menggunakan metode variabel lokal. Sekarang kita coba untuk membuat dengan metode setter and getter ya. Caranya kita create project baru, kemudian pilih Java, misalkan latihan 4 ya, main kelasnya misalkan ya, kita biarkan saja dulu. Oke. Nah, ini kita saya tidak pakai yang ini, saya mau ciptakan kelas yang baru, namanya misalkan kelas manusia gitu ya. Oke, kelas manusia. Nah, di sini saya buat untuk public string nama ya, kemudian public integer tinggi. Public benar-benar public integer tinggi, kemudian public integer berat. Nah, kita punya 3 atribut di sini ya, 3 atribut. Yang pertama adalah nama, manusia itu punya nama, kemudian punya tinggi dan punya berat badan. Nah, di sini kita akan membuat metode setter and getter. Caranya cukup mudah, jadi kita tinggal blok saja public ini ya, ketiganya, baru kita klik kanan, kemudian insert code ya di netbin kita, baru setter and getter, baru kita generate ya. Secara otomatis dia akan memanggil seperti ini ya, seperti ini. Jadi ada untuk get-nya ya, ada set-nya ya. Jadi setter and getter itu adalah fungsinya adalah untuk mengeset sebuah nilai atribut atau variabel. Kemudian get itu adalah untuk mengambil datanya ya. Ntar kita contohkan untuk bagaimana cara pengambilannya. Kita buat kelas baru lagi, namanya misalkan kelas utama ya, utama. Nah, ciri-ciri kelas utama adalah ada public static void main ya. Nah, ini yang ini kita copy saja. Oke. Nah, di sini public static void main string args gitu ya. Jadi kita panggil di sini nama objeknya tadi manusia
kita mau menciptakan sebuah objek namanya manusia, kemudian kita berikan namanya misalkan panggil new manusia burung titik 2 ya. Kemudian kita panggil lagi di sini, kita set ya, kita set misalkan panggil titik ya. Nah, nanti secara otomatis dia akan menampilkan metode-metodenya. Kita gunakan yang set ya, set nama, baru kita di sini set berapa namanya, misalkan siapa, Pande gitu misalkan ya, Pande ya. Oke, kemudian panggil lagi, kemudian set tinggi badan ya, tinggi badan 172 gitu misalkan ya. Kemudian panggil lagi, panggil set berat, misalkan beratnya adalah 80 kg ya. Oke, nah di sini baru kita panggil serang ya, panggil hapus ini dulu yang tidak penting ya. Tampilkan sistem titik out titik println ya. Di sini misalkan kita nama ya, titik 2 plus ya. Nah di sini panggil lagi, panggil titik, nah get nama ya. Oke, cara yang sama untuk menampilkan tingginya ya, tinggi. Oke, kita ganti getnya tinggi. Kemudian yang terakhir kita panggil berat. Oke, get berat. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita mengeset nilai di sini ya, metode set ya, itu fungsinya adalah mengeset sebuah nilai ya. Jadi kalau kita set lagi dengan nilai yang berbeda di bawahnya, itu dia akan menampilkan hal yang berbeda. Ambil contoh, kita misalkan kita tampilkan lagi di sini, misalkan namanya bukan Pande tapi Suta gitu ya, tingginya 173, beratnya 90 gitu ya. Maka kalau kita jalankan ya, kita coba jalankan, oke, kalau kita jalankan, nah hasilnya seperti ini ya. Jadi yang pertama Pande ya, di set dan ditampilkan namanya ya, tingginya 172 dan berat badan 80. Sedangkan yang kedua itu adalah namanya Suta, tinggi 173 dan berat 90 kg. Jadi seperti itu proses daripada pembuatan sebuah kelas, objek, atribut dan juga metode ya. Oke, mungkin itu kuliah kita hari ini. Nanti silahkan kerjakan yang ada di tugas di LMS kalian. Terima kasih, selamat mengerjakan.